Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaima Irfani Putri dengan NIM 211F10253 dari kelas A1. Program studi pendidikan luar biasa. Nah, di sini saya akan meresum hasil video dari film yang saya tonton. Nah, film ini berjudul I Am Sam. Nah, di sini film ini menceritakan tentang tokoh utama yang merupakan seseorang yang memiliki keterbelakangan mental atau disabilitas, yang mana pada kenyataannya ketika dia sudah dewasa, sekalipun IQ-nya masih saja sama dengan anak yang berusia 7 tahun. Nah, lingkungan sosial semakin menghukumnya ketika dia menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Ditambah lagi dengan munculnya masalah yang tidak diduga. Nah, di sini apakah dengan disabilitas yang dia miliki bisa membuat dirinya mampu untuk membesarkan anak seorang diri? Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya akan kita bahas setelah ini. Cerita berawal dengan diperkenalkannya tokoh utama yang bernama Sam. Dia bekerja di sebuah toko Starbucks yang walaupun dia memiliki kekurangan, namun masih bisa diterima di sana oleh pegawai-pegawai lainnya yang menjadikan dia sebagai seorang teman juga. Di toko tersebut, Sam terkenal dengan seorang yang sangat ramah dan murah senyum. Di sini Sam diberitahu oleh atasannya kalau istrinya Sam akan segera melahirkan. Nah, di sini terlihat bagaimana tingkah laku Sam benar-benar seperti anak kecil. Dia sering berbicara tidak selayaknya seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, di sini sampailah di tempat di mana istrinya akan melahirkan. Ketika dia akan memegang tangan istrinya, tangannya malah ditolak. Dan istrinya terlihat marah. Namun, meskipun selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari istrinya, nah, dia tetap menemani istrinya tersebut sampai akhirnya bayinya pun lahir. Dan Sam pun menyambut bayi tersebut dengan penuh rasa haru. Dia lalu memberi nama putrinya dengan nama Lucy. Setelah keluar dari rumah sakit, di sini terlihat bahwa istrinya sangat tidak senang. Dia terlihat sangat tidak bahagia. Saat keluar, istri Sam pun menyuruh Sam untuk menghentikan sebuah bus. Sementara itu, istrinya Sam pun lari dan pergi kabur meninggalkan Sam dan anaknya. Di sini Sam tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pun kebingungan, ditinggalkan seorang diri bersama putrinya. Di sini pun Sam pergi menaiki kereta. Nah, di atas kereta Sam memberi putrinya itu susu. Nah, di sini sampailah di apartemen yang ditinggali oleh Sam. Pada malam harinya Sam terbangun karena tangisan Lucy, dan pada keesokan harinya Sam pun terlihat menggantikan popok Lucy. Namun dia malah menggunakan peniti untuk mengaitkan kain popok tersebut, sehingga membuat kain popok tersebut terjatuh dan tidak bertahan lama. Lalu Sam pun memutuskan untuk membeli diapers bagi anaknya Lucy. Pada malam hari, Lucy seringkali menangis terbangun, dan itu membuat Sam kurang istirahat. Lalu terdengar sebuah telepon berdering yang berasal dari tetangga apartemen Sam. Tetangga apartemen Sam itu ingin menanyakan kepada Sam di mana ibu dari bayi tersebut, karena bayi itu tetap saja terus menangis
meskipun sudah bersama dengan Sam. Di sini Sam hanya bisa menjawab kalau ibu dari bayi ini tidak ingin mengakui bayi tersebut. Karena rasa kasihan dari tetangga Sam, akhirnya tetangga Sam menyuruh membawa bayi itu pergi ke apartemennya. Nah, disinilah tetangga Sam memberitahu Sam bahwa bayi itu butuh makan paling tidak 1 kali dalam 2 jam. Itulah mungkin penyebabnya mengapa Lucy sering menangis pada malam hari. Di sini juga terlihat mata Sam yang sedikit lelah dan dirinya juga terlihat kurang tidur karena mengurus Lucy pada saat Lucy menangis dan terbangun di malam hari. Lalu tetangga Sam pun memberikan saran kepada Sam bagaimana caranya melakukan kegiatan rutin setiap pagi, yaitu pada saat Lucy bangun tidur hingga saat Lucy akan tidur. Malam hari pun tiba. Sam berhasil menidurkan Lucy. Namun tiba-tiba saja teman-teman Sam yang juga sama seperti Sam datang mengunjungi rumah Sam. Semakin hari perkembangan tumbuh kembang Lucy semakin pesat dan usia Lucy juga semakin bertambah. Karena semakin berkembangnya tumbuh kembang Lucy, di sini Sam sudah tidak bisa lagi membawa Lucy ke tempat kerjanya, karena itu membuat Sam merasa kesulitan ketika bekerja, dan Sam pun memutuskan untuk membawa Lucy dan dititipkan kepada tetangga Sam. Awalnya tetangga Lucy menolak untuk dititipkan Lucy, namun ternyata Lucy mengucapkan hal pertamanya yaitu dengan menyebut nama tetangga Sam tersebut. Akhirnya tetangga Sam merasa tersentuh dan dia pun akhirnya mau menerima Lucy untuk dia jaga selama Sam bekerja. Hari-hari pun dilalui Lucy bersama dengan tetangga ayahnya Lucy. Namun tak hanya itu, Lucy juga menghabiskan waktu bersama ayahnya yang tersayang. Lucy yang semakin bertumbuh menjadi gadis kecil yang sangat riang, dia selalu menanyakan berbagai hal kepada ayahnya, yaitu tentang hal-hal yang berada di dalam kehidupan. Lucy juga sempat menanyakan kepada ayahnya bagaimana sosok ibunya. Di sini saya menceritakan perumpamaan tokoh-tokoh personil The Beatles yang dahulunya dulu juga ditinggalkan oleh ibu mereka, yang maksudnya beberapa orang terpilih mungkin mengalami kehidupan yang sulit. Tuhan menciptakan manusia yang terbilang istimewa. Pun berkata mungkin dirinya ini adalah salah satunya, karena Sam terlahir berbeda dari yang lain. Karena Sam pun menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan yang berbeda dari pria-pria dewasa lainnya. Namun meskipun begitu, Lucy selalu menghibur ayahnya. Dia mengatakan kalau dia menerima ayahnya apa adanya, dan dia juga tetap menyayangi bagaimana keadaan ayahnya saat ini. Di sini Sam dan teman-temannya menemani Lucy untuk mencari sepatu sekolah. Pada saat ingin membayar ke kasir, petugas toko mengira bahwa Sam dan teman-temannya ini seseorang yang aneh, karena dilihat dari tingkah laku mereka tampak seperti anak kecil. Sampailah pada hari pertama Lucy masuk sekolah. Di sini Lucy ditemani oleh ayahnya dan juga murid-murid lain ditemani oleh orang tua mereka masing-masing. Selepas pulang sekolah, Sam pun mengajak salah seorang teman Lucy untuk mampir ke rumahnya. Dan teman Lucy ini
seperti mengejek ayah Lucy. Walaupun sebenarnya Lucy menerima fakta tentang bagaimana ayahnya sebenarnya. Namun, Lucy tetap merasa bersedih ketika mendengar ucapan temannya tersebut. Sampailah di mana saat Sam mengalami sebuah masalah. Saat Sam sedang mengisi teka-teki silang di sebuah tempat makan, ternyata Sam sedang digoda oleh seorang wanita. Yang wanita tersebut merupakan seorang PSK, dan saat itu polisi sedang menggerebek tempat makan tersebut. Sam malah dibawa, seolah dia itu seperti pria yang suka menyewa atau membeli seorang PSK. Keesokan harinya, Sam pun dihubungi oleh pihak sekolah Lucy yang mendapatkan berita dari Lembaga Layanan Anak dan Keluarga. Mungkin bisa dibilang sama seperti sejenis dengan Lembaga Perlindungan Anak. Jadi, mereka mengetahui kalau kemampuan intelektual dari Sam ini sama dengan anak usia 7 tahun. Mereka mengkhawatirkan atau memikirkan bagaimana nasib Lucy nantinya. Karena kemampuan intelektual dari Sam yang sama dengan anak usia 7 tahun. Mereka memikirkan bagaimana nanti kalau Sam mendidik dan mengayomi putrinya Lucy, yang nantinya bakal menginjak usia 8 tahun dan akan semakin tumbuh menjadi dewasa. Setiap malam Sam selalu menceritakan buku cerita yang sangat Sam sukai kepada Lucy. Namun pada suatu ketika Lucy mencoba bertanya kepada Sam untuk membacakan sebuah buku. Dan di situ ada sebuah kata yang Sam tidak bisa mengucapkan atau mengeja kata tersebut. Namun Lucy bisa mengeja atau bisa membaca kata tersebut. Tetapi Lucy menolak untuk membaca atau menyebutkan kata tersebut. Disinilah muncul ketakutan Sam, di mana dia takut putrinya berhenti untuk belajar dan tidak ingin membaca atau tidak ingin menambah ilmu pengetahuannya hanya karena dia bersama ayahnya. Sam merasa kalau gara-gara dirinya lah pertumbuhan kemampuan otak anaknya akan juga terhambat. Sam juga menegaskan kepada Lucy bahwa dia akan merasa bahagia jika Lucy bisa membaca kata atau ejaan tersebut. Sampailah pada masalah terbesar yang akan dihadapi oleh Sam, di mana dia dipisahkan dari putri tersayangnya yang sudah dia rawat, sudah dia asuh sejak kecil. Sam mendapat tuduhan bahwa dia bukanlah ayah kandung dari Lucy, melainkan ayah angkat dari Lucy. Karena tuduhan itulah Sam lalu ditahan oleh pihak kepolisian dan juga dikawal oleh perwakilan dari Departemen Layanan Anak yang sewaktu itu pernah ke sekolah Lucy dan bertemu dengan Sam. Akhirnya hal yang menimpa Sam pun didengar oleh teman-teman Sam, dan teman-teman Sam berinisiatif untuk menyewa seorang pengacara agar Sam bisa dibebaskan dan bisa kembali lagi bersama anaknya, yaitu Lucy. Namun pengacara tersebut seolah tidak menggubris teman-teman Sam, ya karena teman-teman Sam terlihat aneh, dan saat ditanya jawaban mereka sangat tidak masuk akal. Setelah banyak usaha dari teman-teman Sam untuk menyewa seorang pengacara tersebut, akhirnya pengacara tersebut pun bersedia untuk menjadi pengacara Sam. Di sini pengacara tersebut mengundang seorang saksi yang merupakan seorang dokter lulusan Harvard yang memiliki
motivasi dalam kesuksesannya, yaitu termasuk ibunya, yang ternyata ibunya dulu adalah seorang disabilitas yang memiliki kemampuan sama seperti Sam. Dokter ini mengakui kalau ibunya memang berbeda dari yang lain, namun ibunya memiliki ketulusan dan kasih sayang serta kesabaran. Nah, mendengar hal tersebut, pihak pengadilan menanyakan kepada dokter tersebut bagaimana kehidupan dokter ini sebelumnya. Apakah dokter ini hanya tinggal bersama ibunya? Ternyata dokter tersebut juga tinggal bersama kakek dan neneknya. Pihak pengadilan mengatakan bahwa berarti yang menyokong kepintaran dokter ini adalah dari kakek dan neneknya, bukan dari ibunya. Namun di sini sang pengacara mengatakan kalau kemampuan dari seseorang, walaupun dia memiliki disabilitas, itu tidak akan menghalangi mereka dalam kasih sayang, kesabaran, dan mencintai. Akhirnya di sini usaha teman-teman Sam dan pengacaranya tidak sia-sia. Dengan segala kekuatan yang sudah dikerahkan untuk mendapatkan putrinya kembali, akhirnya sekarang Sam benar-benar bisa hidup menghabiskan waktu bersama putri yang ia cintai. Pelajaran yang dapat saya ambil dari film ini tentunya yaitu semua orang tua tentunya ingin menjadi orang tua yang baik, walaupun mereka memiliki kekurangan, namun cinta mereka adalah cinta yang sempurna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.